Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran Data Scientist with R. Guys, kali ini kita mau bahas tentang list. Setelah sebelumnya kita bahas soal vektor, oke? Jadi vektor itu kan saya ulangi lagi. Kemarin vektor itu kan begini, misalnya teman-teman tulis bil 1 sama dengan C, lalu datanya 1 sampai 9 gitu ya. Nah, ini adalah sebuah vektor. Jadi kalau saya panggil bil 1, nah ini vektor guys gitu. Dimana vektor ini datanya harus sejenis. Kalau number semua, kalau karakter semua. Kalau campuran number dan karakter, maka dia akan dianggap sebagai karakter. Oke. Lalu bagaimana kalau data itu berisi dari number dan karakter? Itu kita bisa tangani dengan list gitu. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang saya bicara mulai tentang list, konsep dasar list gitu ya. Oke. Jadi kalau list perintahnya sama guys. List begini, sama seperti vektor, strukturnya, fungsinya list, huruf kecil semua guys. Lalu di dalam kurung buka kurung tutup ini teman-teman tinggal tulis datanya gitu. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, hasil list seperti ini. Beda dengan hasil vektor gitu ya. Yang di atas ada hasil list. Kalau hasil vektor saya buat perintahnya begini ya. Perintah list ini, listnya saya rubah menjadi C. Nah, ini adalah vektor. Kalau dengan list berarti list. Ini vektor. Kalau saya lihat, nah hasilnya begini gitu ya. Jadi hasil output dari sebuah list itu berbeda. Jadi seperti ini. Sementara teman-teman terima dulu lah data begini seperti apa gitu ya. Nanti kalau udah implementasi realnya teman-teman akan paham list itu seperti apa. Oke. Nah, ini jelas beda list dan vektor. Nah, secara struktur kalau kita lihat juga, kita coba masukkan sebuah vektor ke dalam list. Nah, ini vektor, saya tampung di A gitu ya. Di variabel A. Sudah. Lalu ini list. Nah, saya tampung di variabel B. Gitu guys. Datanya sama, 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Lalu saya lihat bagaimana struktur dari variabel A tadi. Nah, dia akan bilang number terdiri 5 data, 1 sampai 5 data, 1 2 3 4 5. Lalu bagaimana struktur dari sebuah list yang tadi kita simpan ke dalam variabel B. Nah, tampilannya pun beda. Dia akan menjadikan variabel baru yaitu list of 5 variabel. Variabel pertama isinya number gitu guys. Oke. Nah, saya coba hapus lagi, kita tulis lagi tadi yang namanya kita buat sebuah variabel A ya dengan sebuah vektor tapi datanya campuran. Oke. Lalu ada Junaidi, lalu ada 3, lalu ada Novi gitu ya. Ini datanya campuran. Kalau memang vektor ini kita paksakan isinya campuran. Oke. Lalu saya buat B. Variabel B di sini saya gunakan list. Oke, dengan data yang sama. Oke, saya panggil gini aja deh, B. Lalu ini saya rubah menjadi sebuah list. Oke, ini sebuah list. Sudah? Kita lihat STRA, struktur A itu dia bilang karakter semua, guys, gitu. Walaupun A itu terdiri dari data numerik, karakter, Tetapi sama vektor dianggap dia sebagai sebuah karakter seluruhnya. Nah, bagaimana dengan B yang kita gunakan fungsi list untuk menampung data campuran ini? Kita coba lihat str dari B gitu ya. Oke. Nah, dia akan bilang list ini terdiri dari 5 item, yaitu variabel pertama itu tipenya number. Variabel kedua tipenya number, variabel ketiga isinya Junaidi tipenya C, karakter. Variabel berikutnya number dan variabel berikutnya itu karakter. Nah, ini list. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa paham bahwa pada sebuah vektor maka setiap nilai yang kita masukkan adalah menjadi sebuah data. Tetapi pada sebuah list itu akan menjadi sebuah variabel. Itu. Nanti teman-teman akan lebih paham bedanya list dan vektor ketika teman-teman sudah implementasi dalam sebuah data frame atau dataset gitu ya. Saya coba
clear lagi. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita membuat misalnya build 1. Build 1 itu sebuah vektor guys, sebuah vektor gitu ya, sebuah vektor kita bilang isinya 1 sampai 5. Sudah. Oke. Kemudian build 2 kita bilang juga sebuah vektor. Ya, isinya A, kemudian B, kemudian C, kemudian D gitu. Sudah? Ini vektor nih guys. Lalu kita bilang build 3 itu isinya adalah list, di mana isi list ini terdiri dari vektor build 1, vektor build 2. Gitu. Jadi kalau saya enter, kita lihat isi dari build 1, kita lihat dulu ya, build 1 begini, build 2 begini, lalu kita lihat build 3. Nah, build 3 begini guys, gitu. Oke. Jadi kalau vektor kita bisa umpamakan dia sebuah array 1 dimensi, tapi list itu bisa kita umpamakan sebagai array 2 dimensi. Gitu. Itu sebabnya pada penyebutan list dia hanya seperti ini nih. Ketika dia build 1 sebuah list, dia bilang, nah ini datanya langsung hanya ada satu baris. Kemudian build 2 juga sebuah build 1 sebuah vektor, build 2 sebuah vektor. Dia sebutkan juga hanya ada satu baris. Tetapi ketika build 3 ini kan merupakan sebuah list, maka ketika kita bilang build 3, maka di sini format outputnya pun beda ya. Di sini adalah baris ke-1, data ke-1. Isinya ini. Kita bisa bilang ini adalah sebuah baris dan ini adalah sebuah kolom, gitu ya. Artinya baris ke-1 dan ini data pertama isinya 1 2 3 4 5. Kolom pertama. Di sini baris kedua, data pertama gitu. Oke, isinya A, B, C, D. Nah, itu bedanya list dan vektor. Artinya ketika teman-teman buat sebuah vektor, maka dia bisa teman-teman buat sebuah variabel list, maka dia bisa berisi beberapa vektor. Tapi sebaliknya bagaimana? Kita coba ya. Build 1 kita bilang sebuah list gitu ya, sebuah list isinya 1 sampai 5. Sekarang kita coba nih, bisa nggak begini? List itu 1 sampai 5 seperti vektor. Bisa guys, gitu ya. Build 2 kita bilang lagi isinya sebuah list. Oke. 6 sampai 10 gitu ya. Kita coba lihat dulu. Build 1, build 2. Udah. Lalu kita bilang build 3. Nah, kita mau coba nih guys, ya. Kita bilang vektor dari build 1, build 2. Jadi vektor build 3 ini merupakan sebuah vektor tapi berisi list build 1 dan build 2. Kita enter. Kita lihat build 3. Tuh. Ya. Cara penyampaiannya dia sama gitu. Maka secara otomatis ketika walaupun variabel build 1 diawali dengan sebuah vektor, tetapi isi dari sebuah vektor itu adalah sebuah list, maka dia akan menjadi list gitu. Kita coba lihat str build 1. Saya hapus aja deh ya. Str build 1. Sudah. Enter. Oh, maaf. Error ya. Str build 1. Begini ya. Tuh, dia bilang list. Padahal build 1 tadi kita definisikan sebagai vektor. Dia menjadikan sebuah variabel. Kita lagi str build 2. Oke. Tuh, integer datanya. Lalu str build 3. Nah, build 3 terdiri dari beberapa vektor tadi. Artinya list bisa terdiri beberapa vektor, di mana vektor itu akan otomatis menjadi sebuah list gitu guys. Nah, itu list. Jadi kalau kesimpulannya, kalau vektor menampung satu tipe data, kalau list bisa
multivarian data gitu ya. Nah, ini sangat penting guys, pemahaman list dan vektor ini sangat basic. Setelah ini kita akan masuk ke dalam konsep sebuah data frame. Tentunya kita memanfaatkan list dan vektor ini. Nah, bisa nggak terhadap list dilakukan perkalian, penjumlahan seperti demo kita pada saat pembahasan vektor? Bisa guys, gitu. Bisa gitu. Bisa nggak list dipanggil dengan indeks? Bisa. Jadi contoh misalnya saya bilang bil 3 tadi kan sebuah list gitu ya. Bil 3 indeks 1 gitu ya. Maka yang ditampilkan adalah yang mana? Atas apa bawah gitu ya. Coba kita lihat. Tuh, yang ditampilkan adalah yang atas. Karena indeks satunya yang dia pakai adalah yang pertama ini gitu ya. Nah, kalau kita bilang bil 3 indeks kedua, yang dia tampilkan data yang mana? Atas atau bawah? Pasti yang dia tampilkan yang bawah. 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, bisa nggak kita lakukan perkalian antar list? Hal misalnya hasil, oke, sama dengan bil 3 indeks pertama dijumlah dengan bil 3 indeks kedua. Begini guys, itu list. Sama-sama bil 3 indeks pertama, indeks kedua. Nah, hasilnya bisa atau tidak? Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman silakan explore gitu ya. Tetapi nanti implementasi list dan vektor tadi kita akan lebih pada pemanfaatan data gitu pada materi pembahasan tentang data frame. Oke, teman-teman, demikian konsep tentang list. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.